Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Budi Anatea. Kali ini saya ingin berbagi sebuah ilmu pengetahuan yang saya ketahui, walau sedikit ya. Semoga bermanfaat atau bisa buat hiburan untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang sebuah permainan merubah rasa. Merubah rasa itu bisa merubah rasa apa aja. Merubah rasa rokok, merubah rasa air putih jadi jus, ya kan. Itu buat hiburan. Tapi untuk melakukan hal itu, untuk terjadi, kita harus memberi pemahaman atau edukasi kepada orang yang akan kita ajak bermain, karena permainan ini syaratnya itu adalah PMI ya. Apa itu PMI? PMI itu paham, mau, dan ikut. Apabila 3 persyaratan ini, subjek atau target atau orang yang kita maksud dia paham dengan 3 persyaratan ini, kemungkinan 100 atau 85% itu berhasil. Nah, apa itu paham? Paham itu berarti dia mengerti apa yang kita maksud. Terus dia mau, ada keinginan untuk merasakan. Dia ikut, dia mengikuti instruksi dari kita, kata-kata dari kita, dia ikuti. Contohnya, kita akan merubah rasa rokok. Dalam merubah rasa rokok itu, kita harus bertanya sama orang itu atau subjek ya. Kita tanya, contohnya rasa yang paling enak menurut Anda itu buah apa? Setelah orang yang menjawab buah durian gitu kan, kita tanya balik lagi, kapan Anda terakhir merasakan atau memakan buah durian? Kata dia simpelnya gini, seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu ya, setahun yang lalu. Oke, seminggu yang lalu ya, Anda masih ingat buah durian itu seperti apa? Kita tanya dulu ke orangnya biar dia menjawab, ya kan? Oke, dia jawab ya, masih hafal bentuknya, buahnya, ya kan. Rasanya, kita tanya lagi, wanginya, ya kan, buah durian itu. Nah, setelah dia udah rasanya dia masih paham, masih keingetan, ya kan, buahnya masih keingetan, baru kita pegang rokoknya, ya kan. Rokoknya atau air putihnya bebas lah. Kalau rokok, contohnya seperti ini. Fokus ke sini, ke rokoknya. Oke. Rokok itu menurut Anda, kita beri pertanyaan ke dia. Rokok itu menurut Anda, apa yang bikin enak? Oke lah, saya simpulkan tembakau dan cengkehnya. Tembakau dan cengkeh. Oke, sekarang kalau saya ambil dan buang tembakau dan cengkehnya, saya ambil dan buang, saya ambil dan buang, saya ambil dan buang, saya ambil dan buang, berarti hilang dong rasa enaknya ya. Enak tembakau dan cengkehnya itu hilang ya. Dibuang, saya buang, saya buang. Sekarang saya kasih duren, 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 duren. Saya kasih sari duren. Nah, hitungan ketiga, anehnya
nyata di pikiran Anda akan merasakan rasa durian senyata-nyatanya. Hitungan ketiga, Anda akan merasakan rasa duriannya itu nyata banget di pikiran Anda. Jika Anda mengerti anggukan kepala. 1, 2, 3, durian. Oke, coba Anda hisap. Semakin Anda hisap, semakin Anda rasa durian itu nyata di pikiran Anda. Rasakan, kasih rokoknya. Semakin dirasa-rasa, semakin durian ya. Seperti itu. Itu kalau merubah rasa rokok menjadi rasa buah durian. Itu untuk rasa yang enak ya. Apa kita pingin ngejailin? Kalau pingin ngejailinnya berarti rasanya yang gak enak ya kan. Nggak enak, kita langsung aja. Menurut Anda yang paling gak enak apaan ya kan? Sepertinya jamu pahit. Kita boleh dia suruh merem untuk membayangkan jamu itu pahit. Mau tutup mata, mau buka mata, terserah dia nyamannya itu seperti apa, dia membayangkan itu seperti apa. Karena kalimat saktinya itu di dunia hipnotis itu bayangkan dan rasakan kayak gitu tuh. Nah setelah gitu kan oke, fokus. Saya buang tembakau dan cengkehnya seperti tadi lagi. Saya buang tembakau dan cengkehnya. Kalau udah dibuang hilang dong, rasa enaknya tembakonya itu hilang. Saya buang, saya kasih saya kasih jamu itu pahit. Hitungan ketiga anehnya benar-benar itu rokoknya rasa jamu. 1, 2, 3, jamu. Coba Anda hisap, semakin dirasa itu semakin nyata rasa jamunya. Itu untuk merubah rasa rokok. Ada lagi kalau mau merubah rasa minuman. Kita lagi nongkrong nih ya kan, teman-teman ya kan, atau dia lagi pada minum air mineral ya kan. Biarin aja dia pada minum semua ya kan. Kita minum gini. Udah dia pada minum, kita minum. Ih, kok rasanya jeruk ya? Iya, kayak gitu. Kita itu mengsugesti. Ini cobain jeruk ya. Itu biasanya kalau ke orang yang sugesti itu langsung, oh iya ya, kok rasanya jeruk ya. Kalau sugestibilitasnya tinggi tuh cepet tangkepnya. Itu masuknya apa ya, strep hipnosis kalau nggak salah. Iya, seperti itu untuk merubah rasa rokok. Itu air juga bebas, mau kita rubah rasa apa aja gitu. Seperti itu contohnya. Nah itu sepengalaman saya ya, anggap aja lah ini lagi curhat atau edukasi yang pingin mencoba biar tahu. Karena sebuah keilmuan itu kalau kita nggak coba itu nggak bakal tahu kan. Karena hipnotis itu ya seni komunikasi pikiran alam bawah sadar. Kita mempengaruhi pikiran alam bawah sadar seseorang gitu. Jadi ya itu kita seni komunikasinya sama orang itu. Makanya kayak tadi itu, kayak merubah rasa rokok, merubah rasa air ya kan. Itu seperti itu contohnya ya. Itu walau kita lagi nongkrong, walau kita lagi pada bunga mata, coba aja. Coba kalau ketemunya orang yang sugestibilitasnya tinggi itu pasti berhasil.
paling cepet di permainan hipnotis itu orang-orang yang apa ya, orang yang latah itu cepet masuknya. Orang latah itu paling cepet. Terkadang ya banyak orang yang masih memahami itu sebuah hipnotis itu apa ya, dibantu jin apalah gitu kan. Tapi dulu saya juga berpikir seperti itu. Setelah saya mempelajari ya kan, ternyata real itu adalah ilmu psikologi ya kan, ilmu seni komunikasi untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar. Nah, makanya dalam setiap permainan hipnotis itu pasti ada kata-kata bayangkan dan rasakan. Ada yang bilang seperti ini, kok Romi Rafael langsung centik tidur ya Pak. Ya orang-orang yang ini itu sebenarnya kalau buat hipnotis yang di TV-TV kebanyakan ya kan, itu dia udah udah dicari orang-orang yang sugesti itu sebelum dia naik panggung. Seperti contohnya 5 orang, ini rahasia orang-orang hipnotis hiburan yang di TV ya kan, ini saya bongkar ya kan. Banyak orang yang paham, padahal proses hipnotis itu seperti itu. Kecuali orang-orang spiritual, dia udah punya anak buah ya kan, udah punya anak buah, murid ya kan. Itu walau tanpa di tes sugestibilitas, namanya kalau udah guru berkata ya kan, dia udah pasti keinduksi karena gurunya itu sosok panutan dia gitu. Makanya kalau dia bilang kaku, itu dia pasti kaku gitu, langsung ngesok itu udah. Tapi untuk pada permainan sama orang-orang yang kita nggak kenal ya kan, atau orang-orang baru lah yang kita ketemui, itu wajib kita tes sugesti. Kecuali kalau udah yang jago, yang jam terbangnya tinggi, mungkin dia langsung dengan cara dia juga mengamati itu orang sugestibilitasnya tinggi gak ya kan. Jadi yang beredar itu, kok orang kalau di TV jentik langsung tidur ya, tepuk langsung tidur ya, enggak bisa gitu. Kalau ketemunya orang-orang yang sugestibilitasnya tinggi, pas dia langsung shock itu kena pasti. Makanya kebanyakan itu di TV itu yang udah langsung tidur ya kan, cepet udah dengan teknikalnya dia ya kan, biar keren ya kan. Nah, itu udah disetting dari belakang panggung, nyari yang sugestibilitasnya tinggi. Jadi bukan ini ya, bukan rekayasa, tapi emang dia orang-orang yang sugesti yang udah dipilih gitu sebelum naik panggung gitu. Kecuali kalau kayak seperti Ferdian tuh ya kan, Ferdian itu dia itu tes sugestinya di tempat itu ya kan, kayak jari tangan ya kan, jari lengket ya kan, dia langsung ngambil dari penonton. Dari situ yang sugestivitasnya tinggi langsung diambil gitu. Itu pasti tes sugestivitas. Nah, itu Ferdian yang saya lihat ya, itu mulai tahap dari awal lah. Dia kan milihnya di situ, bukan di belakang panggung dulu ya kan, langsung ya kan. Kalau makanya ada, oh itu kok Alpa ya yang suka dimainin sama, nah itu kok Alpa itu orang yang suges. Makanya kebanyakan kok Alpa yang dimainin. Pasti kalau orang yang sering nonton Ferdian tahu, sering tuh kok Alpa bermain sama Ferdian tuh. Ya kalau kayak di jalanan kita, orang-orang yang belum kita kenal atau yang kita baru kenal, itu biasanya kita tes sugesti dulu.
kadang tes sugesti nggak jari lengket aja sih. Kalau lihat orang yang sugesti tuh banyak lah, dari kita ngobrol ya kan, terus kita buat jeruk nih, jeruk apa namanya, jeruk nipis lah, saya kenyot-kenyot aja gini ya kan, liatin tuh, perhatiin orang. Kalau orang ada yang ngerasa asem gitu kan, nah itu biasanya itu orang sugestibilitasnya tinggi. Nah itu buat permainan panggung ya kan, kita ajak tuh baru. Kalau tes preinduksi ya kan jari lengket itu ya, karena apa ya, kita tuh sebagai penghipnotis itu sebenarnya nyari yang sugestibilitasnya tinggi yang mana nih ya kan? Sebenarnya sih semua orang bisa dihipnotis asal dia paham dan mau dan ikut ya kan, paham PMI ya kan. Tapi untuk permainan itu, permainan bagusnya kita, apalagi pemula ya kan, pemula kayak saya itu lebih bagusnya itu nyari yang mudah dulu ya kan. Kalau yang susah nggak masuk tinggalin, nyari lagi. Yang penting pada dasarnya pemula itu jangan nyari yang susah dulu lah, karena kalau kita keke yang susah yang susah dihajar terus, kalau gak kena ntar mental yang kena, kecuali mentalnya udah kuat. Akhirnya kita belajar kemana-mana ya kan, merasa kita nggak bisa, akhirnya gurunya yang disalahkan, padahal mah kitanya belum menemukan suyet yang tepat atau yang sugestibilitasnya tinggi. Nah, itu saya di sini ya berbagi pengalaman buat para pemula ya kan, karena saya juga masih pemula, masih belajar ya kan, masih terus belajar. Di sini kita saling berbagi sebuah pengalaman lah, pengalaman. Jadi kebanyakan kalau kita di workshop ya kan, atau di pelatihan itu pasti berhasil, hampir 99% berhasil, karena orangnya itu semuanya itu pingin merasakan, pingin tahu ya kan. Jadi berhasil. Tapi yang kebanyakan juga pembelajar waktu praktek di tempat belajar dia itu keren ya kan, giliran keluar ketemu orang baru, sekali dua kali berhasil, tiga kali gagal. Kalau mentalnya bagus dia pasti mencoba terus, tapi kalau mentalnya yang nggak bagus, down, akhirnya dia itu merasa gak bisa. Sebenarnya dia udah punya dasarnya, ilmunya udah emang ada ya kan. Makanya disitulah menurut guru saya itu cari yang mudah dulu untuk pemula ya kan, untuk kita belajar. Kalau kita belum percaya diri atau kita belum percaya dirinya tinggi, kita bermain dengan anak kecil aja dulu ya kan. Kayak saya tuh banyak tuh anak-anak kecil semua ya kan. Gitu, anak-anak kecil semua. Nah, bukan orang dewasa nggak bisa, orang dewasa pun bisa gitu. Tapi harus ketemu orang yang sugestibilitasnya tinggi, dites pas tes sugesti apa itu. Tapi ini untuk pembelajar ya kan, seperti saya lah pemula ya kan, kita harus cari suyet yang paling mudah. Terus kalau belum kosakatanya masih acak-acakan seperti saya ya kan, itu kita latih terus. Siapa aja yang mau hantem ya kan, hantem aja, anak kecil hantem ya kan, yang mau aja ya kan. Nah,
lama kelamaan juga kalau kita rohnya udah ketemu ya kan, roh apa namanya, roh penghipnotis ya, kalau ini mah apa ya, udah di luar kepala gitu, mau dewasa mau kecil, karena yang penting tanamkan buat penghipnotis itu tanpa terkecuali pangkat dan jabatan itu tetap harus bisa dihipnotis gitu. Prinsipnya seperti itu, tanamkan di dalam diri kita ya kan? Jadi penghipnotis itu harus nomor satu itu harus percaya diri, percaya diri, karena itu ilmu yakin. Kalau kita nggak percaya diri, kita belajar nih ya kan, belajar sama guru A, kita nggak bisa, padahal mah guru A ini udah banyak, dia murid-muridnya udah kemana-mana, muridnya itu udah kemana-mana, udah banyak murid-muridnya yang ngajar lagi, kita belajar ke dia ya kan, udah di basic dasarnya udah ada apanya, tapi kita pas nggak berani praktek, nggak percaya diri, sekali dua kali gagal udah berhenti, ya pasti nggak bisa, nyari lagi guru ya kan, pasti kita nggak bisa lagi, karena pada dasarnya diri kita dulu. Sebagai penghipnotis itu kita harus bisa menghipnotis dirinya sendiri dengan sugesti-sugesti afirmasi ke dalam diri kita untuk meyakinkan, mengkukuhkan ya kan, bahwa diri kita itu ya kan seorang penghipnotis handal ya kan, siapa saja bisa saya pengaruhi tanpa terkecuali pangkat dan jabatan. Itu tanamin terus kan di situ. Ya anggap aja saya lagi curhat ya kan tentang sebuah pengalaman saya. Semoga ini jadi sebuah ilmu juga untuk kalian semua ya kan. Tentunya pendukung channel saya, yang nyupport channel saya. Di sini saya berbagi pengalaman, membagi ilmu. Karena kalau orang yang pingin itu, pingin bisa, bahkan dia rela mengeluarkan uang jutaan. Karena saya ngalamin juga ya kan, gak gratis sebenarnya mah, belajar itu gak gratis, saya juga gak gratis, saya bayar ya kan. Cuman di sini saya berbagi gratis ya kan pada kalian semua. Makanya orang tuh bisa dihargai sebenarnya mah di tempat yang tepat ya kan. Orang yang mau belajar, seperti mau belajar hipnotis nih, itu pasti dia rela bayar berapa aja ya kan. Tapi kalau orang yang nggak mau walaupun dikasih gratis ya kan, dia akan tetap tidak menghargai hal itu ya kan. Itu pengalaman saya ya kan, pengalaman saya. Di sini saya cerita aja, curhat ya kan, kali aja di curhatan ini ada sebuah pengetahuan, ilmu ya kan, yang bisa Anda praktekkan semuanya. Pada dasarnya ilmu itu kalau nggak dipraktekin ya percuma. Kita itu cuman apa ya, itu akan jadi cuman kata A, kata B, kata C ya kan, kita nggak tahu hasilnya itu seperti apa. Itu pasti, karena kita tuh tahu teori nggak praktek, jadi nggak ngerasain itu, wah ternyata begini ya, terjadi juga ya ya kan, itu keajaibannya ada. Makanya kita itu harus sering praktek. Untuk sering praktek itu, jadi kalau kita berhasil, diri kita itu keyakinan nambah, sering berhasil semakin nambah sampai akhirnya benar-benar yakin. Itulah benar-benar yakin itu kita akan menjadikan diri kita itu ya master ya kan? Kalau kita setengah-setengah nggak kemana-mana gitu.
Jadi di sini saya bukan mengajari ya kan, di sini saya curhat, sharing tentang pengalaman saya. Karena menurut para master juga nggak ada yang langsung berhasil. Semua itu ada prosesnya. Dari sebuah kegagalan kita belajar, oh gini gagal, kita tanya lagi ya kan, ke mentor kita ya kan, tanya terus. Kalau ada yang mau belajar belajar hipnotis, carilah guru-guru yang menurut Anda yakin. Terserah itu siapa aja. Karena kalau kita yakin ke guru si A si B ya kan, cari dulu ya kan keterangannya ya kan, emang benar-benar di bidangnya ya kan. Soalnya banyak juga yang jual-jual buku ya kan, apa ya, banyak juga sih, bukan ini ya, banyak juga yang saya alamin juga ya kan, cuman jual-jual doang ya kan, tapi nggak bisa memberi penjelasan. Makanya di situ kalau kita mau belajar, cari guru yang pengalaman di bidangnya biar kita paham benar-benar. Nah, sekarang banyak di YouTube yang inilah pas ngajar kebanyakan. Kita lihat dulu ya kan. Apalagi yang nyarinya yang apa ya? Yang banyak-banyak dia buka workshop ya kan. Nah, dia udah banyak alumninya. Nah, kita belajar ke situ. Murid-muridnya udah di mana-mana lah. Nah, di situ biar kita bisa belajar yang lebih baik ya kan. Karena banyak di luaran sana cuman doang, ngomong doang ya kan. Ngomong dia paham hipnotis, gendam lah dan lain-lain. Ternyata prakteknya nggak ada. Cuman dia ibaratnya kata si A B, kata si A, kata si C ya kan, kata-kata doang. Giliran praktek nggak bisa. Kita nyari guru kalau pingin bisa ya di video-videonya itu ya ngebahas hipnotis, kalau pingin kita belajar ilmu hipnotis ya kan. Jadi pada intinya lah kita itu belajar pada ahlinya. Oke, segitu saja nih ocehan dari saya ya kan. Semoga ada manfaat sedikit untuk semuanya dan menghibur. Jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih semangat lagi buat konten yang menghibur Anda, menghibur kan. Karena saya juga niatnya menghibur, terus buat kenang-kenangan di konten saya ini dengan teman-teman ya kan. Itu tujuan saya. Syukur-syukur ya dapat memberi rezeki buat saya. Nah, oke, segitu saja ocehan dari saya. Semoga sedikitnya ada manfaat atau ada sebuah ilmu pengetahuan di tentang hipnotis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel saya. Terima kasih.